Selamat datang di Podcast Gosip Goib. Podcast Gosip Goib. Podcast Gosip Goib. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga Anda bisa membagikan cerita kepada kami melalui email yang tersedia di kolom deskripsi. Setelah 4 bulan kami ditinggal orang tua, rasa sedih belum beranjak dari kami. Cobaan yang datang begitu berat bagi anak-anaknya. Mungkin kalau boleh memilih, akan lebih baik kami sajalah yang meninggal daripada orang tua. Akan tetapi bagi kami itu adalah sebuah takdir Tuhan yang sudah direncanakan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Aku Danu dan adikku Rangga. Ini adalah cerita hidup kami yang mau kami bagikan. Keadaan kami berdua sejujurnya masih belum siap secara ekonomi untuk ditinggal kedua orang tua. Aku sendiri masih kuliah semester 6 dan adikku masih kelas 3 SMP. Lima bulan setelah kematian orang tuaku, aku harus memutar otak dan berpikir keras bagaimana bisa melanjutkan hidup tanpa ada lagi tumpuan ekonomi. Omku dari adik ibuku menyarankan banyak hal untukku dan untuk adikku. Mulai dari rumah peninggalan orang tua untuk dijual dan dijadikan modal usaha, sampai menyarankan aku mencari pekerjaan. Ya, banyak saran dari keluarga besar kami. Pada akhirnya aku memilih untuk menjual rumah ini dan mencari tempat tinggal baru agar aku dan adikku bisa mendapatkan suasana baru dan aku juga bisa memulai usaha. Satu tahun sepeninggal orang tuaku, akhirnya aku menjual rumah ini. Mengetahui nilai jual yang tinggi, aku sedikit lega karena aku pikir masih berguna untuk banyak hal untuk kehidupan kami. 2 minggu setelah aku berjualan, aku dan adikku menempati rumah omku. Aku tidak lantas mencari rumah atau hunian baru. 1 bulan aku bersama omku dan keluarganya, aku sudah mulai merasa tidak enak hati. Akhirnya aku mencoba untuk pindah ke apartemen
Yang kala itu aku langsung sewa selama 3 bulan. Ya, lumayan lah. Kami berdua bisa menempati tempat baru. Adikku sepulang sekolah setiap harinya langsung mampir ke kiosku. Dia mencoba untuk bantu-bantu. Walau seringkali aku melihat dia di umurnya sangat terlihat lelah. Hebatnya adikku tetap semangat. Seminggu berjalan, sedikit mulai terjadi keanehan pada apartemen kami. Sewaktu kami pulang pada sore hari, setelah kami dari kios, lampu apartemen sudah menyala semua. Aku ingin gambarkan, apartemenku bukan apartemen mewah yang tidak memiliki sistem otomatis, sistem penguncian, atau sebagainya. Apartemenku biasa saja. Ketika di depan pintu, aku nanya ke adikku, "Kamu ingat gak lampunya sudah dimatiin?" Tanyaku. Kemudian adikku menjawab, "Udah mas, kan mas yang matiin." "Oh udah ya," timpalku. Seketika aku mulai merinding sebelum memasuki pintu apartemenku. Namun, aku tak mau memperlihatkan kepanikanku atau ketakutanku di depan adikku. Karena aku takut akan membawa efek ketakutan di dalam pikirannya. Pada malam harinya, ketika kami ingin beristirahat, kejadian aneh pun mulai terjadi lagi. Perabotan terdengar ada yang bergeser, entah kursi, gelas, atau sebagainya, karena aku masih belum memastikan. Lalu aku bangun dan ingin memastikan kalau tidak ada sesuatu di luar kamar. Aku tidak melihat apapun yang berubah posisinya. Semua pada tempatnya. Meja, kursi, atau barang-barang lain masih baik-baik saja. Keesokan harinya, pengunjung kios kami sedang ramai pembeli. Aku bersyukur atas rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Selama seminggu, aku hampir kewalahan melayani pelanggan yang semakin lama semakin banyak. Akhirnya aku mencari tenaga tambahan untuk membantuku. Ini anugerah buatku dan adikku. Kuliah yang aku tinggalkan kini berganti dengan kesibukan lainnya. Oh iya, aku berjualan sayur, buah-buahan, bumbu-bumbu dapur, ada juga makanan ringan. Mungkin kiosku bisa dibilang kelontong sayur, atau warung sembako, atau apalah. Hari berganti, kejadian yang pada beberapa minggu lalu terulang kembali. Gangguan itu semakin menjadi-jadi. Waktu aku mandi, lampu kamar mandi tiba-tiba mati saat aku sedang keramas. Aku kira adikku
yang biasa memang jahil. Ketika aku menyalakan lampunya, sosok wanita dengan tangan buntung, kepala pecah, serta berlumuran darah sudah berdiri di atas kloset sambil tertawa cekikikan. Tanpa sehelai benang pun menuju ke kamar tidurku. Ketika aku sudah mendapatkan gagang pintu kamarku tak bisa dibuka. Aku teriak-teriak memanggil adikku yang aku sangka dia mengunci kamar dari dalamnya. Aku gedor-gedor pintu dan masih memanggil adikku. Dek, buka pintunya, Dek. Masih terdengar suara perempuan itu cekikikan. Dek. Tiba-tiba saja dari belakang aku dipukul. Mas, kirain siapa, Dek? Ternyata itu adikku. Kok Mas telanjang? Jorok, kata adikku. Kamu tuh dari mana? Tanya aku ke adikku. Kemudian adikku berkata, dari rumah Ical, habis main. Jadi, yang mengunci kamar ini siapa? Kemudian aku mencoba membuka pintu kamar dan ternyata bisa dibuka. Tak lama dari kejadian itu, aku pindah dari apartemen itu. Aku menggunakan uang sisa penjualan rumah peninggalan orang tuaku untuk membeli rumah baru bagi kami. Setelah kami pindah ke rumah baru, aku baru mengetahui ternyata di apartemen itu memang sering muncul gangguan-gangguan. Konon ada seorang wanita yang pernah bunuh diri, loncat dari lantai 13. Banyak warga menyebutkan kalau itu adalah si korban bunuh diri yang suka mengganggu.